Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini videonya aku tag satu hari menjelang hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Nah ini Pak, sebelum masak aku mau lap-lap dulu bagian atas tempat masak ini teman-teman. Ini bukan tempat masak tapi tempat mamaku narok-narok seperti magicom, narok tudung saji. Nah ini tadi bumbunya udah disiapkan sama mamaku karena hari ini aku mau merendang ya teman-teman. Aku merendangnya untuk dagingnya 2 kilo, jadi bumbunya sebanyak ini teman-teman. Itu bawang merahnya ada sekitar setengah kilo, bawang putih dan juga ada jahe. Nah ini juga ada ketumbarnya ini aku pakai ketumbar yang bulat, itu aku rendam ya. Lanjut aja di sini aku mau haluskan aja menggunakan blender karena bumbunya ini lumayan banyak, jadi aku nggak sanggup buat ngulek ya teman-teman. Kebetulan hari ini juga puasa, aku masaknya ini udah mulai siang ya, karena paginya itu tadi selesai sahur sekitar habis sholat subuh jam 7-an kami dapat kabar berita kalau kakak sepupuku tabrakan. Jadinya tadi pagi-pagi kami ke rumah sakit dulu liatin kondisi kakakku. Pulangnya kami ini udah siang, jadi ini aku masaknya udah sekitar jam 1 selepas sholat zuhur gitu ya teman-teman. Nah ini aku masak sendiri karena mamaku memang udah nggak sanggup buat masak, capek, dan habis mendengar kabar berita tadi juga badan mamaku udah gemetaran gitu ya teman-teman. Nah lanjut di sini tadi untuk bumbunya udah aku haluskan semua. Dan tadi juga aku tambahkan cabai rawit ya teman-teman, agar nanti rendangnya itu untuk pedasnya itu mantap dan juga untuk aromanya itu lebih wangi. Nah ini pas beli dagingnya di pasar kemarin nggak dipotong-potong ya sama orang pasar karena orang memang betul-betul rame. Jadi aku yang potong-potongin sendiri di rumah. Lanjut di sini aku mau tumis dulu untuk semua bumbu halusnya tadi. Nah ini aku juga tambahkan untuk cabai giling. Ini cabai gilingnya sebanyak setengah kilo ya teman-teman. Karena kalau orang Padang itu masak rendang cabainya itu banyak. Kalau 1 kilo daging itu kami pakai cabai merah giling itu sebanyak 1/4 on. Nah tadi aku juga tambahkan kulit manis ya teman-teman. Nah ini aku kebetulan nggak ada daun jeruk tadi beli di pasar. Lanjut aja di sini aku mau petikin dulu daun jeruk yang ada di belakang rumah. Ini daun jeruknya subur sekali teman-teman, untuk wanginya itu wangi ya teman-teman. Kan ada juga itu daun jeruk yang daunnya lebar-lebar, jadi untuk wanginya itu kurang. Nah di sini aku juga udah aku tambahin untuk laos yang udah digeprek, serai yang udah aku geprek dan diikat gitu, dan juga untuk dagingnya di sini aku masukkan ya teman-teman karena bumbunya itu udah tanak dan udah nggak bau langu lagi. Masak terus dagingnya hingga air dari daging itu menyusut ya teman-teman, betul-betul mengeluarkan minyak, baru nanti kita tambahkan untuk santan. Dan ini lanjut aku tambahkan untuk daun jeruk tadi yang aku iris-iris gitu ya teman-teman. Aduk lagi ya hingga dagingnya itu betul-betul empuk. Nanti baru kita tambahkan santan. Maaf ya teman-teman, tadi itu aku lupa untuk daun kunyitnya aku iris-iris gini juga ya teman-teman. Nah ini udah mengeluarkan minyak, udah lembut untuk dagingnya. Lanjut aku masukkan untuk santan. Santannya di sini aku memakai 2 kilo ya, betul-betul full santan kental gitu ya teman-teman. Kalau santan kental itu dari 4 butir kelapa biasanya teman-teman. Nah kalau resep asli rendang Padang itu
1 kilo daging itu kami memakai 4 butir kelapa. Jadi kalau dijadikan santan dia sekitar 1 kilo, kita ambil kentalnya aja ya. Nah di sini santannya tadi udah masuk, lanjut aja aku aduk terus ya. Ini aku masaknya pakai wajan yang terbuat dari besi ya teman-teman. Nah tadi untuk sudipnya itu pendek, ini aku ganti dengan yang panjang. Kalau pendek itu, kalau masak rendang itu kan suka keciprat-ciprat sama kuah rendang itu teman-teman, jadi tangan perih, makanya di sini aku ganti dengan yang lebih panjang untuk sudipnya. Sambil masak rendang di sini aku juga mau nyambal ya teman-teman, karena adekku nggak suka dengan daging, bapakku juga nggak suka. Jadi ini aku mau nyambal juga sedikit untuk adik dan bapakku. Nah ini kembali ke rendangnya. Ini rendangnya udah mulai agak kering gitu ya teman-teman. Nah, lanjut aja di sini. Untuk ikannya tadi juga udah matang, aku masukkan untuk cabenya. Oh iya nih teman-teman yang lagi nonton video aku lagi ngapain? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Dan teman-teman yang lagi nonton video aku ini dari mana aja? Boleh juga dong kita absen dulu di kolom komentar. Untuk cabenya di sini udah matang, lanjut aja aku gaul ikannya semua ke dalam cabai tadi ya teman-teman. Oh iya, harga daging di kotaku menjelang lebaran kemarin itu 1 kilonya 150.000. Kalau di kota teman-teman menjelang hari raya kemarin harga daging 1 kilonya berapa? Boleh dong coret-coret di kolom komentar. Ini untuk dagingnya udah mulai kering ya teman-teman, maksudnya untuk rendangnya. Cara orang masak rendang itu beda-beda ya teman-teman, ada yang langsung dimasukin dengan santan untuk daging dan bumbu-bumbunya, ada yang ditumis seperti aku ini, kadang-kadang ada juga untuk santannya itu udah mulai mengental baru untuk dagingnya itu dimasukkan. Tadi rendangnya aku tinggal sebentar teman-teman, aku dibantuin sama adekku ngacau rendangnya. Di sini aku mau panen cabai rawit dulu, aku mau ngambil cabai rawit buat bikin gulai lontong. Gulai lontongnya atau ketupatnya aku bikin gulai nangka ya teman-teman. Nah di sini aku panen dulu cabai rawit. Kebetulan cabai rawit mama aku buahnya itu banyak loh teman-teman, subur. Nah tapi ini rawitnya rawit setan gitu ya teman-teman, pedasnya tuh full. Pas kemarin gitu aku karena masaknya menggunakan cabai rawit, jadi gulai ketupat aku tuh betul-betul pedas loh teman-teman. Kasihan juga adek dan anak-anakku buat makan, karena kemarin itu aku bilang sama mamaku cabai rawit kita masih ada mak. Mamaku bilang panen aja di belakang rumah. Akhirnya aku panen di belakang rumah, jadinya karena cabai rawit setan jadi gulai itu betul-betul full pedasnya loh teman-teman. Lumayan loh kalau buat masak, cabai rawitnya bisa dipanen sendiri di kebun mamaku yang mini ini ya teman-teman. Dan lumayan juga untuk hasilnya bisa buat masak. Ini aku udah selesai panen cabainya ya teman-teman, karena di sini aku ngambil yang udah merah-merah aja. Lanjut aja, ini rendangnya aku kacau lagi teman-teman, atau aku aduk lagi sampai rendangnya itu betul-betul kering atau berwarna hitam gitu ya teman-teman. Nah di sini aku juga masak agar-agar ya, karena adekku mau bikin es teler. Jadi aku bikin di sini Nutrijel rasa cincau. Ini rendangku udah matang teman-teman. Lanjut aja di sini aku pindahkan ke dalam wadahnya. Nah ini rendangnya betul-betul lembut ya teman-teman. Biasanya kalau masak rendang ini aku selalu dibantuin sama adik aku, tapi untuk kali ini aku betul-betul mengerjakannya sendiri. Setelah memasak malamnya aku langsung tepar loh teman-teman karena kecapean. Ini untuk rendangnya alhamdulillah udah matang. Ini gulai nangkanya. Untuk gulai nangka di sini bumbunya seperti biasa teman-teman.
Ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada ketumbar, ada jahe, dan juga ada laos yang digeprekkan, daun jeruk, dan juga serai, dan juga daun kunyit. Ini seperti biasa kalau aku masak gulai nangka. Untuk nangkanya aku masak dulu menggunakan santan yang encer ya teman-teman. Nanti kalau udah matang seperti ini, nangkanya udah lembek gitu, baru aku masukkan tuh santan kentalnya. Di sini gulai nangkanya aku tambah tetelan gitu ya teman-teman, atau seperti lemak-lemak gitu. Nah ini syukur alhamdulillah gulainya ini udah matang menjelang jam 6 sore gitu ya teman-teman. Dan ini nangkanya aku masak 1 kilo ya teman-teman, 1 kilo yang udah dibersihkan. Dan lanjut di sini aku udah selesai masak, aku mau berberes aja. Kalau masak ketupat mama aku yang isi ya teman-teman, karena daun ketupatnya itu belum di bikin sarang gitu ya teman-teman, atau pucuk kelapanya. Jadi mama aku sambil bikin sarangnya sambil ngisiin beras ke dalam sarangannya. Jadi kalau untuk masak ketupat aku serahkan ke mamaku ya teman-teman, karena ini jam memang udah mepet kali. Nah udah selesai tadi, lanjut aku berberes-beres bagian wastafel mamaku, kulapin sendiri, kulapin semua ya teman-teman, agar lebih rapi dan bersih. Udah selesai, ini lanjut juga aku mau nyapu-nyapu area bagian dapur mamaku. Maaf ya kalau untuk pencahayaannya ini memang kurang terang ya teman-teman, karena memang lampu di dapur ini kecil. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel aku, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Nah ini untuk estelernya aku bikin ya teman-teman. Tadi untuk nangkanya udah dipotong-potong sama adik aku, dan ini aku juga pakai tadi rumput laut ya. Rumput lautnya tadi udah aku rebus, aku cuci bersih, baru aku masukkan ke dalam es tadi. Kalau untuk es telernya di situ aku pakai susu, tambahkan sedikit air gula ya teman-teman, dan juga air kelapa. Ada nangka matang yang kemarin aku beli di pasar, yang aku mutar-mutar nyari di pasar menjelang Lebaran kemarin ya teman-teman. Dan tadi untuk ketupatnya mama aku itu tadi mama aku yang masak. Nah lanjut di sini ini omnya anak-anak lagi berberes-beres, dibantuin sama ponakannya semua, yaitu anak-anak aku ya teman-teman. Karena memang di rumah ini aku satu-satunya perempuan, jadi cuma anak-anak aku aja yang ada di rumah ya teman-teman. Ini omnya anak-anak lagi ngecat-ngecat ya teman-teman. Dan lanjut ini aku tinggal tadi untuk ketupat mama aku, habis diisinya tadi aku yang lihat-liatin ya teman-teman, yang nambahin airnya, karena memang tempat rebusan ketupatnya ini kecil, jadi dijadikan dua buat ngerebus ketupatnya. Ini ketupatnya ada sekitar 50 biji gitu. Assalamualaikum.